Anaknya tantrum. Begini cara mengatasinya. Simak terus. Ya, kita sebagai orang tua itu sering mengalami kejadian ini. Anak kita seringkali tantrum ketika menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu kepada kita. Tantrum itu apa sih? Tantrum itu anak itu biasanya menangis terus meminta sesuatu dengan jurusnya itu menangis dengan yang sangat dahsyat. Yang pertama harus kita lakukan ketika anak kita sedang tantrum adalah tetap tenang. Kita sebagai orang tua tetaplah tenang ketika anak kita sedang tantrum. Tantrum bisa membuat Anda stres tentunya, tetapi penting untuk tetap tenang. Ya, jika Anda panik atau marah, itu bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Selanjutnya, setelah kita tenang, kita tetaplah konsisten, ya. Tetap konsisten dalam aturan dan konsekuensi. Anak perlu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar aturan. Itu ya. Jadi yang pertama tetap tenang, yang kedua tetap konsisten dengan apa yang menjadi aturan kita. Selanjutnya, jangan perhatikan tantrum itu, ya. Kadang-kadang nih, memberikan perhatian pada anak selama tantrum hanya akan memperpanjang. Hanya akan membuat kejadian itu menjadi terus-terusan. Nah, jika anak kita tidak dalam keadaan bahaya dan tantrumnya tidak merusak, itu biarkan mereka merasa frustasi tanpa memberikan perhatian berlebihan, ya. Itu jangan perhatikan tantrum, karena ketika kita memperhatikan anak kita yang tantrum itu malah menjadi semakin menjadi. Jadi kita ya tetap berada di dekatnya, kemudian ya kita seolah tidak lagi sedang memperhatikan dia, tapi sebenarnya kita tetap memperhatikan dia untuk keamanan selagi tantrumnya masih dalam keadaan aman gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah berikan pilihan, ya. Berikan anak pilihan yang sesuai dengan situasi. Misalnya, Anda bertanya nih, apakah kamu ingin mengenakan sepatu merah atau sepatu biru? Ya, berikan mereka sedikit kendali atau situasi. Ya, jadi berikan pilihan-pilihan selama tantrum itu sedang terjadi pada anak. Langkah selanjutnya adalah berikan jeda. Kadang-kadang memberikan jeda atau waktu istirahat dari situasi yang memicu tantrum bisa membantu menyenangkan anak. Ini bisa berarti mengalihkan perhatian mereka ke aktivitas lain atau memberi mereka waktu untuk merenung. Ya, berikan jeda nih ketika anak kita sedang tantrum, ya. Selanjutnya ketahui pemicu tantrum. Usahakan untuk memahami apa yang memicu tantrum anak Anda, ya. Ini bisa termasuk rasa lapar, kelelahan, atau ketidaknyamanan emosional. Dengan mengetahui pemicu tantrum, Anda bisa mencoba mencegahnya sebisa mungkin. Kemudian, beri dukungan emosional, ya. Meskipun penting untuk tetap konsisten, juga penting juga untuk menunjukkan empati dan dukungan pada anak saat mereka mengalami tantrum. Beri mereka ruang, ya, untuk menyatakan perasaan mereka, ya, dan berikan dukungan emosional ketika mereka mulai tenang, gitu ya. Kemudian jangan memarahi anak ketika sedang tantrum, ya. Mau ngomel atau memarahi anak selama tantrum mungkin hanya memperburuk situasi atau suasana. Cobalah untuk tetap tenang
dan memberikan arahan yang jelas tanpa mengancam atau menghakimi. Itu ya. Kemudian berikan pujian. Nih, yang terakhir nih dari jurus tadi untuk menghadapi anak tantrum adalah berikan dia pujian. Setelah anak tenang nih tentunya, beri pujian atas perilaku yang baik. Ini membantu memperkuat perilaku positif dan memberikan mereka dorongan untuk mengelola emosi, ya, dengan lebih baik di masa depan atau di kemudian hari. Maka cara untuk menghadapi tantrum ini dapat kita lakukan secara bertahap. Tentunya kita terus belajar dalam menghadapi anak yang sedang tantrum biar tidak keterusan. Itu saja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan. Apabila anak Anda sering tantrum, bisa komen di bawah dan bagaimana cara mengatasinya. Apakah tips dari saya ini sesuai atau tidak? Ya, istilahnya kita sama-sama sharing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yang paling penting adalah isi kolom komentar, kita berbagi sharing tentang bagaimana kita untuk terus menjadi orang tua yang lebih baik. Salah satunya adalah kita menghadapi anak kita yang sedang tantrum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.